gak sih kalian bertanya, kenapa pemerintah terus-menerus mengejarkan program bayar pajak? Kenapa pajak harus terus digenjot? Apa sebenarnya hubungannya antara pajak utang negara dan kepatuhan kita sebagai wajib pajak? Di video kali ini, kita akan bahas tuntas dalam beberapa menit tentang kepatuhan perpajakan dalam menjaga fiskalis Indonesia. Kita akan mengerti kenapa pajak sangat penting, bagaimana utang negara terbentuk, dan kenapa kepatuhan wajib pajak adalah kunci utama. Siap-siap, karena ini bukan cuma teori, tapi fakta yang langsung dikaitkan dengan kehidupan kita semua. Yuk kita mulai. Mari kita pahami dulu dasar-dasar pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Nah, fungsi pajak itu ada 4. 1. Fungsi budget air atau pajak sebagai sumber pendapatan negara. 2. Fungsi reguler atau pajak sebagai alat mengatur perekonomian. 3. Fungsi stabilitas atau pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi. 4. Fungsi distribusi atau pajak untuk distribusi kekayaan yang lebih adil. Nah, pajak itu ada berbagai jenis. Yang paling umumnya ada PPH, yaitu pajak penghasilan, pajak atas penghasilan orang pribadi atau badan. Terus ada PPN atau pajak penjualan, yaitu pajak atas penjualan barang atau jasa yang kini hampir kurang lebih 11%. Terus ada PPH final, yaitu pajak atas transaksi tertentu seperti sel properti, saham. Terus ada bea masuk dan pajak impor, yaitu pajak atas barang impor. Terus ada pajak bumi dan bangunan atau singkatannya itu PBB. Pajak atas properti ini, untuk diingatnya, pajak adalah 75% dari total pendapatan nasional Indonesia. Artinya tanpa pajak negara hampir tidak punya sumber pendapatan utama untuk membangun. Nah, kita bahas sistem fiskal Indonesia. Fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, terutama melalui pajak dan APBN. Apa itu APBN? APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, itu terdiri dari pendapatan dari pajak PNBP atau penerimaan negara, bukan pajak dan hibah. Terus ada belanja pemerintah pusat, belanja daerah, dan dana untuk provinsi atau kabupaten. Terus peran pajak dalam APBN itu, pajak menyumbangkan sekitar 75-80% dari total pendapatan negara. Dari pajak pemerintah bisa membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan program sosial seperti BLT, KIP, dan BPJS. Data penerimaan pajak terbaru ada target penerimaan pajak di 2024, yaitu sekitar 1.707.093 kalau realisasi hingga akhir tahun 2024 sekitar 1.600 triliun rupiah atau sebanding 69% dari target. Terus ada kesenjangan ini untuk menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Hasil pajak di Indonesia hanya 9% dari PDB, jauh di bawah standar internasional yang seharusnya 15% dari PDB ini. Artinya Indonesia kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar. Lalu, apa hubungannya pajak dengan utang negara? Jadi gini, pinjaman yang diterima pemerintah dari pihak luar negeri seperti pemerintahan lain, Bank Internasional, atau lembaga seperti IMF, World Bank, atau dari dalam negeri seperti surat berharga seperti SAN SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Kenapa negara butuh utang kesenjangan APBN ketika belanja negara lebih besar dari pendapatan kebutuhan pembangunan cepat infrastruktur
infrastruktur yang butuh dana besar, krisis ekonomi saat pandemi, atau guncangan global. Data utang luar negeri di Indonesia. Berapa sih utang luar negeri? Pada triwulan 2019 tercatat sebesar 391,8 miliar US dollar atau 5.601 triliun rupiah. Pada 2024, utang negara Indonesia mencapai 7.800 triliun rupiah, sekitar 40% dari PDB. Ini masih dalam batas aman atau under 60% dari PDB. Tapi tetap menjadi beban karena harus dibayar dengan bunga. Jadi, hubungan utang dan pajak, ketika penerimaan pajak rendah, negara harus utang untuk menutupi APBN. Ketika utang besar, negara harus bayar bunga. Utang berkurang untuk pembangunan. Jadi, apa kebutuhan bayar pajak yang tinggi, penerimaan pajak meningkat, utang negara bisa ditekan. Fakta keras, Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga 546 triliun rupiah per tahun akibat ketidakpatuhan pajak, terutama PPN dan PPh badan. Jika 546 triliun rupiah ini didapat, kita bisa mengurangi utang negara secara signifikan. Kita masuk ke inti pembahasan, yaitu kepatuhan wajib pajak. Itu tuh kayak keadaan minimal wajib pajak yang memiliki keseluruhan kewajiban berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini termasuk pendaftaran diri sebagai WP, yaitu yang memiliki NPWP, terus menghitung pajak sendiri secara benar, terus melaporkan SPT, yaitu surat pemberitahuan, dan membayar pajak yang berterbang. Terus ada faktor yang mengaruhi kepatuhan pajak. Ada pengetahuan perpajakan, yaitu literasi tentang cara bayar pajak, bagaimana gitu. Terus kemudahan administrasi. Nah, sistem yang mudah, bisa online gitu, bisa e-filing gitu, terus ada insentif fiskal atau pajak lebih rendah untuk sektor tertentu. Jadi gak semua pajak itu tinggi gitu. Ada sebagian pajak yang rendah, terus ada sanksi dan pengawasan, ada hukuman jika tidak bayar pajak. Masalah ketidakpatuhan di Indonesia itu dikarenakan kesenjangan kepatuhan PPN di Indonesia tercatat mencapai 43,9% dari total kewajiban pajak, setara dengan 2,6% dari PDB. Terus ada rasio pajak hanya sinyal persen dari PDB, jauh di bawah standar 15%. Banyak UMKM tidak melaporkan pajak, banyak pekerja bebas tidak punya NPWP. Terus ada dampak ekonomi, ada penerimaan negara berkurang, kayak pembangunan mulai bekas, sedangkan kekayaan orang yang bayar pajak lebih kecil dari yang tidak berkualitas, layanan publik menurun, kayak kesehatan, pendidikan, indikator apapun itu. Jadi, kepatuhan pajak adalah bukti cinta wajib pajak terhadap Indonesia. Bayangkan jika semua orang bayar pajak, kita bisa punya infrastruktur lebih baik, sekolah lebih layak, dan rumah sakit lebih canggih. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Nah, ini ada solusi yang bisa diterapkan. 1. Digitalisasi perpajakan kayak e-filing, lapor SPT online, ada e-billing kayak biar bayar pajak online, ada registration kayak daftar NPWP online. Terus digitalisasi terbukti meningkatkan kepatuhan UMKM. 2. Literasi pajak, edukasi pajak sejak sekolah anak, sejak kampus. Terus ada sosialisasi melalui media sosial, ada program Gen Z berpajak untuk generasi muda. 3. Fiskal pajak lebih rendah untuk UMKM, untuk investasi tertentu kayak holiday, untuk sektor strategi. 4. Pelayanan aparat pajak lebih baik, terus via WhatsApp, hotline, tidak berbalik, cepat, ramah, sistem untuk perbaikan. 5. Datang dan awasi lebih tegas, sanksi administrasi untuk yang telat bayar, penetapan untuk yang tidak bayar ini, hukuman, data integrasi dengan bank, properti, dan kendaraan peta jalan.
Kebijakan perpajakan Kemenke sudah mengantisipasi ini dengan target meningkatkan rasio pajak dari 9% ke 12% dalam 5 tahun. Jadi kenapa pajak harus digenjot? Karena pajak menyumbang sekitar 75% dari total pendapatan negara. Tanpa pajak, negara tidak akan berjalan optimal dan terpaksa menanggung utang yang besar. Sekitar 7.800 triliun akibat penerimaan yang rendah. Selain itu, ketidakpatuhan wajib pajak membuat negara kehilangan potensi pendapatan sebesar 546 triliun per tahun. Saat ini, rasio pajak Indonesia berada di kisaran 9%, jauh di bawah standar rata-rata negara lain yang mencapai 15%. Jika penerimaan negara meningkat, utang dapat ditekan dan stabilitas fiskal Indonesia tetap terjaga. Membayar pajak adalah bukti cinta wajib pajak terhadap Indonesia. Mari tingkatkan kepatuhan kita tahun ini. Bagi para pelaku UMKM, segera daftarkan diri dan bayar pajak sesuai aturan. Dalam bekerja, jangan lupa juga untuk selalu menyetorkan pajak penghasilan atau PPH. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.